Oke, kita akan dengarkan firman. Sebelum firman mulai, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami ingin membuka hati. Jadikan kami sebagai tanah-tanah yang subur sehingga benih firman-Mu boleh berbuah di dalam setiap hati kami. Memberkati narasumber, pembicara, memberkati yang akan memberikan kesaksian, memberkati urapan bagi mereka semuanya. Biarlah Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berhaleluya. Amin. Amin. Oke, semua kita sambut tuh Pak Marco, Pak Tanto, Pak Mulyadi. Haleluya. Kami persilakan Pak Marco, silakan. Ya, selamat malam senior-senior terbahagia. Haleluya. Pak dengan area-area Surabaya. Saya perkenalkan, saya Marco, anak 3, mantu 3, cucu 5. Saya bergerak di bidang garment. Terima kasih buat kita diundang untuk melayani di Surabaya. Terima kasih buat kebaikannya. Dan biarlah semua dapat terjalin dengan baik. Amin. Hari ini saya mau share, judulnya adalah Yang Besar, Yang Sudah Lengkap, dan Tersedia. Ya, jadi ini diambil dari Markus 14 ayat 15. Jadi Tuhan Yesus sebelum dia menuju salib, maka dia mengadakan satu perjamuan Paskah. Nah, murid-muridnya tanya, di mana kita harus perjamuan itu diadakan? Tuhan Yesus menyuruh muridnya pergi ke kota, lihat satu wanita bawa di atas kepalanya ada bakul, kamu ikutin orang itu, kemana orang itu masuk, di rumah itulah kamu tanya kepada tuan rumahnya. Nah, tanya, guru mau mengadakan perjamuan Paskah, di mana tempatnya? Maka tuan rumah itu menunjuk kepada suatu ruang di atas, ruang yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Nah, demikian juga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan juga memerlukan orang-orang yang besar, yang sudah lengkap, dan yang tersedia. Kita akan belajar mengenai firman ini. Next. Yang besar, great heart. Great heart itu kalau di bahasa itu banyak ceritanya, itu ada soal great heart, itu adalah soal hati yang penuh passion, hati yang penuh hikmat, hati yang mempunyai kapasitas yang besar. Tapi kita singkat aja great heart. Next. Nah, manusia memang diciptakan oleh Tuhan itu menurut segambar dan serupa Allah. Jadi dia beda dengan binatang. Bedanya di mana? Salah satunya adalah manusia itu mempunyai self-expectation dan calculation. Next. Nah, ayatnya ada di Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi siapa kita itu orang? Siapa itu orang? Siapa kita? Siapa saya? Saya adalah orang yang bisa membuat perhitungan di dalam dirinya, di dalam diri saya. Next. Nah, di dalam bahasa Inggris lebih jelas, for as he thinks in his heart, so is he. Nah, jadi kok di sini disebut gini, for as he thinks. Dia berpikir, tapi kok di hati. Nah, itulah kita. Jadi sebetulnya apa itu perhitungan itu? Perhitungan adalah pergumulan
untung rugi dicek semua, dikalkulasikan semua, akhirnya apa? Antara apa yang ada di otak kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi manusia itu mempunyai self expectation dan self calculation. Jadi itulah manusia, hebatnya manusia itu. Dia bisa mengkalkulasikan di otaknya, ya kira-kira begitu, untung ruginya begini, sebelum bangun rumah bagaimana, kejadiannya akan, dia mengkalkulasi, terus dia mengekspektasi, dia bergumul dengan hatinya, in his heart. Dengan hatinya dia bergumul, hati itu ada rema di sini, ada kepekaan, ada permintaan doa kepada Tuhan, ada tuntunan dari Roh Kudus. Nah, ini dua digabung, dia mengambil suatu keputusan, perhitungan, mengambil suatu keputusan yang matang. Tidak seperti binatang ya, binatang itu kan condition reflex. Kalau anjing lagi makan, kita deketin, dia langsung gigit kita. Itu karena condition reflex. Dia nggak mikirin, dia nggak bisa pikir terlalu jauh, dan dia mah hanya dari jiwaninya yang kuat. Nah, tapi kalau manusia enggak, manusia terdiri dari unsur expectation, yaitu di dalam hatinya, dan calculation di dalam otaknya. All as he think in his heart. Nah, di dalam Mazmur 8 ayat 5 disebutkan, apakah manusia itu sehingga Tuhan begitu mengindahkan dan mengingat kita. Dijawabnya di Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, jadi itu juga ketika Abraham juga deal sama Tuhan mengenai Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora mau dihancurkan, jadi Abraham deal. Terakhir di dalam Kejadian 18 ayat 32, Abraham nanya sama Tuhan, Tuhan, kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora gimana? Tuhan bilang, saya tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora itu di mana sih? Di Yordania. Saya buka Google. Mau tahu sebetulnya populasi atau penduduk daripada Sodom dan Gomora itu berapa. Di sana ada orang yang ngomong berapa ratus ribu, ada yang ngomong berapa puluh ribu, ada yang ngomong antara 600 sampai 1.200 per kota itu. Jadi 2.000-an lah, kalau minimal 2.000 sampai dengan 500.000. Nah, bisa dibayangkan nggak? 2.000 aja pun kalau 10 orang benar, itu hanya 0,5%. Jadi kalau di Indonesia ada 0,5% orang benar, Tuhan nggak akan hancurkan seperti Sodom dan Gomora. Yang lebih ekstrem lagi, saya akan bacakan di Yeskiel 22 ayat 30, saya bacakan. Yeskiel ayat 22 dan ayat 30, disebutkan gini, jadi Tuhan ya, Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi betapa berharganya manusia itu, betapa besar manusia itu, baik di dalam kesadaran dirinya maupun di dalam pandangan Tuhan. Kalau satu orang diselamatkan tuh di surga pesta gede-gedean tuh. Nah, itu makanya disebutkan betapa berharganya seorang manusia. Next. Nah, yang kedua adalah ketika dia begitu potensial, manusia yang begitu potensial, dan dia berbuat sesuatu yang excellent. Ini di Matius 5 ayat 41 disebutkan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi extra mile, service excellent. Kalau kita bisa service excellent, kita bisa berjalan extra mile, kita bisa memberi lebih, maka kita akan memperoleh yang terbaik. Ada seorang namanya Johnny.
namanya Joni, dia itu jabatannya the beggar. Beggar itu bukan pengemis, tapi shopping bag itu jadi kantong belanja yang ada di supermarket. Jadi dia tukang masukin belanjaan sesudah bayar di kasir, maka dia yang masukin barang-barang langganannya, masukin ke dalam shopping bag. Jadi Johnny the beggar. Johnny the beggar ini orangnya agak terbelakang, tapi dia mau melayani dengan baik, dengan excellent. Suatu waktu dia ikut seminar, jadi motivator itu ngomong sama dia, kamu harus memberikan nilai lebih kepada orang, kepada langganan kamu. Kamu harus memberikan extra mile kepada langganan kamu, maka mereka akan datang lagi. Nah, jadi ketika Joni udah dengar, dia pulangnya dia bicara sama ayahnya, saya mau kasih extra mile, kamu mau kasih apa buat langganan kamu? Saya mau ketik bread of the day. Jadi itu ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat motivasi yang memberikan semangat, namanya bread of the day. Nah, jadi ayahnya ya udah kerja di komputer, bantuin, udahnya di print, digunting-gunting. Nah, besoknya itu Joni ketika langganan udah bayar, dia masukin barangnya ke kantong plastiknya, dia kasih kantong plastiknya ke langganan itu dan dia kasih kertas ini. Terima kasih udah berbelanja, semoga kertas ini memberi semangat. Dia kasih. Setiap langganan dia kasih bread of the day itu. Sampai sudah 2 minggu, ternyata pada suatu hari si manajer lihat dari atas. Dia lihat kok yang ngantri ya, sini kosong cuma 1 orang, sana kosong cuma 2-3 orang. Di sini panjang sekali ke belakang. Kenapa ya? Dia turun. Dia ngomong sama langganan yang antri panjang ini, kamu pergi deh ke sebelah sini, ke sebelah sini. Mereka nggak mau. Kenapa? Mereka bilang, saya mau ketemu sama Joni, saya mau terima bread of the day. Saya mau terima sesuatu yang baik. Bahkan seorang langganan ngomong sama manajernya, saya itu biasanya belanja ke sini itu 3 hari sekali. Tapi gara-gara ada si Joni, setiap hari dia kasih bread of the day, saya baca jadi semangat, memberi semangat untuk hidup saya. Jadi saya setiap hari sekarang belanja ke sini. Dia bilang. Nah, itu hebatnya excellent. Nah, kenapa kita harus excellent? Next. Nah, kita full gospel kan kenal calling. Calling kita itu apa? Kita bukan menyodorkan diri kita, Tuhan saya hebat, Tuhan saya mau melayani Engkau. Atau kadang-kadang Tuhan meminta kita, enggak, saya nggak ada waktu Tuhan. Saya nanti tunggu Tuhan, tunggu urusan ini selesai, tunggu anak saya jadi, tunggu ini, tunggu itu. Sorry Tuhan, saya nggak ada waktu. Tapi di Yohanes 15 ayat 16 disebutkan gini, saya baca dengan bahasa yang lebih populer, bukan Tuhan yang memilih kita, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap, supaya apa yang kita minta kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberikannya kepada kita. Jadi kadang-kadang ya saya suka udah runingan, saya mengangkat seorang leader mungkin sebagai presiden chapter, sebagai VREP. Kadang-kadang mereka nolak, enggak, saya nggak ada waktu, saya sibuk ini, atau saya belum mampu, saya nggak mampu, saya masih belum level, atau saya ada kesibukan ini itu. Saya cuma ngomong, ini sih calling. Saya dengan teman-teman yang lain sudah sepakat. Silakan kamu bicara sama bos di atas. Kamu mau terima nggak calling ini? Silakan saja. Nah, biasanya kalau udah gitu mereka bergumul, biasanya mereka terima tuh. Dan mereka ngerti kenapa mereka ada sebagai leader, sebagai FGB man. Itu yang baik sekali. Nah, akibat daripada calling ini apa? Kita harus excellent melayani Tuhan.
Karena kita melayani Tuhan kan, bukan melayani manusia. Melayani manusia aja dituntut harus kerja benar, apalagi melayani Tuhan. Nah, jadi kita besar. Besar itu kenapa? Karena kita punya beda dengan binatang, beda dengan tumbuhan, kita punya self expectation dan calculation. Dan yang kedua, kita bisa mengeluarkan potensi kita dengan excellent. Yang ketiga, cooperation. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Cooperation, kalau orang dunia ngomong bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lidi satu potong gampang dipatahkan, berapa puluh potong tidak bisa dipatahkan. Tapi di Alkitab disebut Tuhan ada kalau 2 orang atau lebih berkumpul dalam nama Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar doa yang kita panjatkan dengan sepakat. Itu di Matius sebelumnya, Matius 18 ayat 20. Nah, jadi itu artinya apa? Artinya, next, Full Gospel kan mengerti soal ini. Dia mengerti bahwa harus ada super team, bukan Superman. Cooperation ini hebat sekali. Saya mau cerita dulu lagi berapa 50 tahun yang lalu kali di Amerika ada fair gitu, kayak Surabaya Fair atau Jakarta Fair. Ada orang yang jualan waffle. Jualan waffle. Sebelahnya orang yang jualan es krim. Orang yang jualan waffle ini yang beli nanti mungkin ibu-ibu beli buat anaknya takut lapar. Tapi yang jualan es krim itu laku sekali. Sampai dia nggak bisa cuci, nggak keburu cuci gelas sama sendoknya. Sampai dia kadang-kadang menolak itu ordernya itu. Nah, udahnya 1 kali waktu, udah selesai, sorenya menjelang malam si yang jual waffle ngomong sama si tukang jual es krim. Saya lihat ya kamu jual es krim, kamu padahal omsetnya bisa lebih banyak. Tapi kamu itu nggak keburu cuci gelas sama cuci sendok. Bagaimana? Saya ada ide. Kita jual gabung aja, waffle saya sama es krim kamu. Es krim kamu ditaruh di atas waffle saya. Waffle saya kan jual $1,50. Es krim kamu $2. Jadi kita jual $3,50. Oh, oke. Jadi besoknya mereka jual begitu. Dan itulah yang menjadi Horen. Sekarang kalau kita pergi ke McDonald, pergi ke Kentucky, ada es krim Horen. Di Horen, nah itulah. Asalnya dari mana? Dari cooperation. Dan kalau di cooperation tuh 1 tambah 1 bukan sama dengan 2. 1 tambah 1 bisa sama dengan 4, bisa sama dengan 5. Itu tukang es krim yang tidak usah lagi cuci gelas. Jadi dia tinggal ambil scoop, taruh di waffle. Ambil scoop, taruh di waffle. Jadi omsetnya berdua ini meningkat tajam dua-duanya. Nah, itu cooperation. Demikian juga di Full Gospel, kita kenal super team. Saya melihat hari ini, dari awal sampai sekarang, itu chapter City Surabaya ini luar biasa. Super team. Semua orang berbicara, tapi nggak ada missing link gitu. Nggak ada yang kosong. Semua orang saling memberi semangat. Acara mengalir dengan baik. Ini juga saya akan membawa apa yang saya lihat hari ini ke Jabar 2 untuk super timnya, super tim yang luar biasa ini. Chapter City, saya angkat topi. Next. Nah, sesudah yang besar. Nah, yang besar ini hebat, manusia itu hebat. Tapi kalau dia tidak diarahkan, maka dia bisa jadi gembong narkoba yang besar. Karena dia pinter, dia hebat, dia bisa kalkulasi, dia bisa kerjasama, dia bisa excellent, sehingga dia bisnisnya bisa kacau. Jadi dia harus lengkap, dia harus punya guidance yang lengkap. Nah, dia harus punya frame yang benar. Nah, frame yang benar itu apa? Next. Nah, di Mazmur 119 ayat 105 disebut gini,
firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, yang lengkap tuh apa? Harus ada frame yang benar. Nah, melalui frame ini terjadilah paradigm shift. Next. Paradigm shift di Roma 12 ayat 2. Tadinya kita serupa dengan dunia. Tapi karena kita ada pembaruan pikiran, kita tahu mana kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang menyenangkan hati Allah, mana yang sempurna. Itu terjadi paradigm shift. Jadi yang tadinya begitu, frame-nya berubah menjadi lebih baik, lebih berjalan di relnya Tuhan. Nah, paradigm shift ini berbicara mengenai frame. Pada satu hari di metro, di kereta api bawah tanah, itu pagi hari orang lagi mau ke kantor, ada satu orang bapak membawa 3 anak yang masih kecil naik ke metro itu, ke kereta metro itu, ke MRT metro itu. Nah, ini 3 anak ini pergi lari ke sana, pergi lari ke sini, tabrak sana, tabrak sini, jerit-jerit. Tapi ayahnya itu pangku tangan aja, diem gitu. Semua orang pada melihat, kesel. Tapi bukan melihat ke anaknya, melihat ke ayahnya. Mereka ngomong, aduh ini ayah ini nggak tahu diri nih, nggak ngerti nih, gimana nggak bisa ngajar anak gitulah. Ya, sampai satu waktu mereka dorong-dorongan anak ini kena kepada orang tua. Orang tua ini sampai mau jatuh. Nah, jadi orang tua ini berdiri lah, dia ngomong sama bapak ini, kamu jangan diam aja dong. Kamu ajarin tuh anak-anak kamu. Ya, terus si orang tua ini bilang gini, ya saya juga, aduh gimana ya, saya memang harusnya saya ngajar. Tapi dia bilang, saya itu baru pulang dari rumah sakit. Ibu mereka itu baru meninggal. Sekarang saya mau pulang ke rumah, saya mau bawa baju untuk mempersiapkan penguburan daripada ibu mereka. Begitu semua orang mendengar, terjadilah suatu perubahan paradigma karena ada suatu input yang baru. Sehingga mereka semua memandang kepada ketiga anak ini, aduh kesian ya, ketiga anak ini kehilangan ibu, sekarang mau dikubur lah. Anak ini masih kecil, masih belum antara ngerti dan nggak ngerti, aduh kesian sekali. Jadi terjadilah yang disebut paradigm shift. Nah ini firman Tuhan ini harus membuat sesuatu paradigm shift. Frame kita, point of reference kita itu dari waktu ke waktu itu adalah untuk lebih baik. Jadi rema yang tumbuh di dalam kita menyebabkan point of reference atau paradigma kita atau frame kita berubah. Kita nggak bisa terus pegang yang dulu. Seperti yang disebut di Roma 12 ayat 2. Nah, di full gospel kita kan tahu ada perubahan karakter. To fast, faithfulness, accountability, submission, transparansi. Itu kenapa bisa terjadi gitu? Itu karena adanya paradigm shift. Kenapa? Penyebabnya apa? Firman Tuhan. Jadi perubahan karakter itu menyebabkan kita lebih maju. Gosok lagi, gesek lagi sama firman, maju lagi. Next. Selain ada paradigm shift, ada frame yang benar, kita juga pasti diproses oleh Tuhan. Ini Roma 8:28 itu ayat yang sangat udah hafal lah semua ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil di full gospel, itu ada rencana Allah. Di sini disebutkan bahwa Allah turut bekerja. Kalau kita bekerja, kita melayani di full gospel. Pasti apa? Pasti ada sesuatu hal, mungkin ada besi menajamkan besi, ada nggak enak ini itu. Tapi Allah bekerja itu. Kita bekerja, kita melayani bekerja.
Allah turun bekerja. Akhirnya apa? Next-nya, sesudahnya, pasti itu terjadi sesuatu hal yang baik buat kita. Nah, itu buat kita itu apa? Semakin kita kompeten. Kan di Full Gospel 3C ya, calling, character, and competence. Kita makin kompeten melalui proses ini. Nah, Tuhan memberikan kita proses itu baik adanya. Karena sesudah proses ini kita akan makin kuat. Kita akan makin kompeten, makin mengerti, makin mengalami Tuhan terutamanya. Di dalam proses itu yang sungguh indah adalah kita mengalami Tuhan. Di dalam proses bisnis kita, keluarga kita, pelayanan kita, apapun, kita sebagai FGB Men pasti akan diproses. Karena kita bekerja, dan Tuhan juga bekerja. Tapi kalau kita nggak bekerja, Tuhan nggak ikut bekerja, kita nggak bisa kompeten. Nah, sekarang saatnya mungkin saya akan minta Brother Mulyadi bersaksi dulu. Terima kasih Pak Marco. Ya, perkenalkan, nama saya Mulyadi atau Akyong. Saya dari Bandung. Saya bergabung di Full Gospel baru 4 tahun ya. Dan sekarang saya chapter presiden. Mungkin saya ini adalah contoh real, contoh hidup ya, dari satu proses. Jadi, visi misi FGB MFI ini benar-benar bekerja loh. Ya. Karena saya merasakan sekali. Jadi, terjadi perubahan pada diri saya. Ya. Usia saya sekarang 54 tahun. Berarti saya pertama masuk itu umur 51 ya. Sebelumnya saya orang yang keras kepala sekali. Saya orang sibuk dan saya udah merasa paling benar ya. Sehingga saya dalam hidup sehari-hari saya nggak banyak dengar omongan orang lah, gimana saya gitu. Ya. Tetapi saya merasa beruntung sekali ya. Tuhan jamah saya lewat Bro Tanto. Tuhan pilih saya. Akhirnya saya mau hadir di Full Gospel. Pertama saya hadir itu di bulan Februari tahun 2018. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali saya masih belum ketemu apa ini ya. Tetapi setelah 3-4 kali pertemuan saya merasa mendapatkan sesuatu yang beda di sini ya. Saya sebagai pebisnis ya. Yang saya butuhkan itu adalah solusi. Ya, memang di gereja saya sering sekali mendengar tentang hidup kekal, keselamatan, kesucian, ya. Oke, itu mutlak ya. Tetapi untuk permasalahan yang saya hadapi sehari-hari, solusinya apa? Tindakan nyatanya apa? Kita nggak bisa bicara hidup kekal atau keselamatan di sana karena saya mesti menghadapi pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang sulit, ya. Dan hal itu menyebabkan selalu saya merasa khawatir, selalu merasa tidak ada damai sejahtera, gitu, ya. Dan bahkan pada saat apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan hasilnya, kekecewaanlah yang didapatkan. Ya, mungkin dulu pada saat umur 30-40 tahun nggak masalah, tapi setelah umur 50 tahun ke atas, mulai ada krisis self-confidence, ya, kepercayaan diri yang semakin tergerus, menurun. Nah, di Full Gospel ini saya merasakan ada kesaksian-kesaksian dan firman Tuhan yang relevan dengan bisnis, dengan apa yang saya lakukan sehari-hari gitu, terutama ya satu nasihat yang sangat menggugah saya yang merubah karakter saya adalah pada saat saya pulang dari Jakarta, saya sengaja pulang ke Bandung karena saya ingin menghadiri Full Gospel, katanya dibawakan firman Tuhannya oleh seseorang yang bernama Marco ya. Saya nggak kenal Marco itu siapa. Nah, saya dengar di sana
waduh luar biasa sekali ya. Mungkin kalau yang lain mungkin udah pernah mendengar, tapi pada saat itu saya merasa mendapatkan satu nasihat yang akhirnya mengubah karakter saya gitu, di mana setiap keinginan, setiap rencana, ya sebaiknya dibawa dalam doa dulu, tanya dulu sama Tuhan. Ukurannya ada damai sejahtera enggak, ya. Apabila ada damai sejahtera, ya, seakan-akan mendapat jawaban dari Tuhan, ya, baru saya lakukan. Kemudian saya baru tahu ternyata itu yang sharing firman itu ternyata regional presiden saya, Pak Marco. Ya. Dan prinsip itu saya lakukan terus, merubah karakter saya sampai sekarang. Ya. Dan saya akhirnya semakin rajin mengikuti fellowship. Semakin rajin, akhirnya ilmu yang saya dapat juga semakin banyak. Ya, saya semakin bertumbuh secara rohani. Dan kalau saya lihat ke belakang, waduh, dulu itu saya capeknya luar biasa. Udah mentok masih dipikir. Udah nggak mungkin masih dipikir. Sekarang kan enak. Mentok dikit ya udah serahkan ke Tuhan aja. Gimana kata Tuhan? Ada pilihan yang, ada keputusan yang saya tidak percaya diri, tinggal bawa dalam doa. Tuhan jawab loh. Dan hasilnya pasti yang terbaik. Gitu ya. Nah, dari perubahan karakter itu akhirnya membentuk saya seperti sampai pada hari ini, ya, sudah menjadi prinsip kehidupan saya gitu dalam segala hal, termasuk saat ini saya dipercaya menjabat sebagai chapter president juga saya tidak menolak gitu, karena saya rasa memang Tuhan menginginkan itu. Saya ada damai sejahtera dan saya lakukan enjoy aja gitu. Ya, mungkin orang-orang di sekeliling saya ada yang bilang, waduh, kamu ini kok rajin banget, ngapain gitu ya. Udah sibuk masih ngurusin fellowship setiap minggu, masih ngurusin member. Tapi saya lakukan saja gitu dengan hati yang gembira, dengan sukacita, karena saya didukung oleh Bapa di surga gitu. Ya. Dan akhirnya mengalir saja, flow, saya merasa nyaman gitu. Dan mudah-mudahan saya juga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk FGBMFI. Ya sekian kesaksian dari saya, jadi saya adalah contoh hidup dari apa yang Pak Marco paparkan pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, thank you, Brother Akyong. Jadi itu mungkin satu kesaksian tentang paradigm shift ya, tentang frame yang berkembang karena ada firman Tuhan yang merupakan pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Sekarang kita akan dengar kesaksian kedua dari Brother Tanto. Silakan Brother Tanto. Selamat malam orang-orang berbahagia di dunia. Saya nama Tanto Husin, chapter saya di Kopo Lestari 1. Usaha saya di bidang komputer, istri saya 1, anak 1. Oke, gitu aja cukup. Sebelumnya saya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bersaksi di City chapter ini, di mana Komarko seperti yang tadi diceritakan bahwa wah di sini semua banyak member-member yang senior, pelopor. Jadi saya merasa terhormat untuk bisa bersaksi di sini, walaupun melalui Zoom, tapi kita berharap nanti melalui setelah pandemi lewat, kita bisa bertemu dan kita bisa onsite, ketemu onsite ya. Nah, saya tadi mau nambahin dikit, Ko Akyong ini adalah salah satu presiden chapter yang boleh dikatakan member yang cukup banyak. Kayaknya ini kita ada di sini ada berapa orang ya?
kita ada 28, mungkin member Koakio kan udah ada 30. Dia cukup banyak membernya. Dia baru jadi presiden chapter, tapi kayaknya sebentar lagi mau udah pemekaran. Ya, saya mau bersaksi tentang soal chapter yang di bawah saya. Chapter yang bawah saya ini pernah berdiri, berdiri sekitar tahun 2013 waktu itu. Nah, perkembangan chapter ini boleh dikatakan maju mundur dan sangat tidak stabil gitu ya. Member datang nanti hilang, muncul hilang, dan beberapa kali waktu itu ganti pengurus sama saja, tidak ada perkembangan dengan baik gitu ya. Dan sampai suatu saat chapter presiden ini ya sedikit banyak agak melepas tanggung jawab gitu ya, jadi dia kabur begitu aja. Dan kebetulan waktu itu saya sebagai Ardi, jadi saya harus turun, saya harus beresin, saya ngurusin chapter itu. Ya udah saya jalanin pelan-pelan, sedikit-sedikit. Pada saat itu karena kekuatan sendiri, mulailah ya ada perkembangan cukup baik. Membernya itu sudah lumayan banyak lah gitu waktu itu, 20 sampai 25. Ternyata perkembangan itu tidak mulus ya, tidak berhasil dengan baik gitu ya. Di dalam chapter itu terjadi kesalahpahaman, gesekan antara member, dan gesek-gesekan itu cukup lama berlangsungnya, sehingga terjadi sebuah pertengkaran dan membuat chapter ini sangat tidak sehat gitu. Tidak bertumbuh lah gitu. Member ada, fellowship ada, pertemuan ada, tetapi tidak ada kesatuan hati yang jelas gitu. Jadi boleh dikatakan member ini sudah hampir mati lah gitu, Nah, pada saat itu juga saya sempat berpikir, aduh, apakah chapter ini ditutup aja gitu ya. Nah, saya sudah berpikir bagaimana caranya, bingung lah, saya nggak tahu. Tapi suatu saat saya ingat gitu ya, bahwa saya teringatkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanannya di kayu salib, semua sudah selesai. Jadi ingat, wah, Tuhan Yesus berkorban demi kita, gitu, demi saya. Semua yang dia korbankan sudah dibayar lunas, dan semuanya untuk kebaikan kita, gitu ya. Dari situ saya sadar bahwa saya berpikir bahwa chapter ini bukan milik saya. Chapter ini adalah milik Tuhan. Sehingga saya menyerahkan semuanya, total problem permasalahan dari chapter itu kepada Tuhan gitu. Dari situ saya sadar bahwa saya teringat bahwa kisah Abraham yang menyerahkan Ishak gitu kan ya. Kita ingat cerita itu bahwa selama perjalanan naik ke gunung, Abraham selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Bapa. Bapa selalu membimbing Abraham, sehingga akhir ceritanya bahwa Abraham yang mau menyerahkan Ishak, ternyata kan bukan Ishak, tetapi yang dikorbankan adalah domba gitu. Jadi saya ingat, wah, dari kisah itu bahwa nggak mungkin Tuhan tidak memberi jalan keluar, tidak memberi kepercayaan, maksud saya Tuhan pasti menyertai dalam chapter ini gitu. Intinya saya harus menyerahkan semuanya itu. Salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai chapter ini adalah saya diberi kemampuan untuk menjalani chapter ini dengan legowo. Sekarang saya menjalankan chapter itu dengan legowo gitu ya. Saya belajar dengan proses demi proses dalam perjalanan chapter tersebut. Proses pengampunan, proses memahami semua member. Jadi semua member saya ajak bicara satu-satu. Saya akan bicara gimana problemnya apa, terus ya sangat cukup capek, tapi
anehnya saya tidak capek gitu ya, karena Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Terus saya juga ditolak berkali-kali oleh member itu untuk jadi CP itu, waduh, nggak mau. Saya bingung, chapter ada tapi pengurus nggak ada, bagaimana? Tetapi inilah indahnya bersama Tuhan ya. Singkat cerita, suatu saat CP ini ngomong, oke, saya mau jadi chapter presiden katanya. Wah, saya kaget. Waduh, puji Tuhan. Ya sudah, saya serahin kepada dia. Kita belajar pelan-pelan. Terus inilah idenya, karena Tuhan memberi hikmat gitu ya. Chapter ini jalan dengan baik gitu ya. Satu demi satu problem permasalahan di antara mereka yang kemarin kan sudah live group semua, keluar dari grup semua. Satu demi satu datang. Dan sampai sekarang chapter ini, aduh, saya sendiri sampai tidak detail lah, member ini siapa gitu ya. Saya nggak tahu karena cukup banyak dari pertumbuhan chapter ini yang kemarin problem kembali baik gitu, dan yang baru juga ada. Jadi dari cerita ini bahwa saya menceritakan bahwa saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu ya. Hanya Tuhan yang bekerja menyertai kita semua. Demikianlah kesaksian saya menceritakan soal chapter. Berharap dari cerita ini membuat sebuah semangat baru dari teman-teman di Surabaya. Thank you semuanya. Ya, thank you, Bro Tanto. Saya mengikuti apa yang tadi diceritakan oleh Bro Tanto dari permulaan sampai kadang-kadang kita bicara bisa sampai tengah malam, segini, begini. Tapi setelah melalui proses, kita bekerja, Tuhan juga turut bekerja. Dan akhirnya proses ini mendatangkan kebaikan buat kita. Kita makin kompeten. Kita makin mengerti bagaimana memanage chapter atau bagaimana memanage bisnis dan lain-lainnya. Ini suatu kesaksian yang indah. Oke, kita akan balik lagi ke poin terakhir. Tadi kita sudah bicarakan tentang bahwa kita itu manusia yang besar, yang hebat, yang kita bisa berbuat sesuatu di mana kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa kita punya potensi yang demikian hebat. Yang kedua, kita harus dilengkapi oleh firman Tuhan. Jadi ibaratnya gini deh, ibaratnya misalnya kita mau bikin satu Indomaret. Jadi mesti ada satu ruangan yang besar dulu. Ruangan yang besar. Udahnya harus lengkap. Yang lengkap artinya apa? Yang lengkap itu artinya di Indomaret ini, di ruangan ini udah diisi Supermi, ada raknya, ada lampunya, ada AC-nya, ada pendingin, ada komputernya, ada minuman, ada barang-barang yang mau dijual, semua sudah dipajang. Itu artinya sudah lengkap. Tapi belum tersedia itu kalau pintunya nggak dibuka oleh SPG-nya atau oleh orang Indomaret itu. Pintu nggak dibuka, itu belum tersedia. Nah, sekarang kita akan pergi ke poin berikutnya, yaitu yang sesudah yang besar harus yang lengkap, supaya benar adanya. Dan yang terakhir tuh yang tersedia. Nah, yang tersedia itu satu, apa tersedia? Waktu. Kalau buat kita sekarang, kita nih udah saya besar nih. Terus saya udah melalui proses Tuhan. Saya udah ada di wadah full gospel. Sekarang apa yang tersedia di hadapan saya? Waktu. Dengan adanya COVID, kita sekarang lebih sadar ya, lebih engeh mengenai waktu ini. Karena saya di Jabar 2 itu ada 2 presiden chapter yang sudah mendahului kita pulang ke rumah Bapak. Mereka lebih muda semua dari saya. Jadi kita juga sendiri juga jadi tersentak, diingatkan bahwa kita hidup di dalam waktu. Waktu saya berapa lama lagi sih? Setiap kali ulang tahun sekarang buat saya bukannya happy birthday, kita senang gitu, bukan. Tapi
Aduh, jatah saya udah hilang setahun lagi. Aduh, udah hilang setahun lagi. Cara berpikir kita begitu. Jadi di 1 Petrus 4 ayat 2 disebutkan gini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi waktu yang sisa, kalau di bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu ada tenses-nya ya, tenses ada past tense, present tense, future tense. Kalau present itu apa sih? Present tense itu menunjukkan waktu sekarang. Tapi sebetulnya ada arti lain, yaitu apa? Hadiah. Jadi present itu kita harus anggap hadiah yang masih Tuhan berikan kepada saya untuk saya melayani Tuhan. Jadi saya harus mempergunakan keinginan saya, jangan untuk keinginan manusia. Menggunakan waktu saya jangan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Next. Satu lagi apa? Udah ada waktu kita rela nggak? Di 2 Korintus 8 ayat 11, maka sekarang selesaikanlah pelaksanaannya itu. Hendaknya pelaksanaan itu sepadan dengan kerelaanmu, kerelaan kita. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita punya apa, kita lakukan. Jangan kita bikin-bikin alasan, oh saya nggak punya waktu, saya nggak punya kemampuan, saya nggak begini, nggak mau lah, saya gini, belum mampu, malu-maluin. Enggak. Harus apa yang ada pada kita. Tuhan kasih kita pasti. Kita belajar, makin kompeten, dan kita rela melayani Tuhan. Mata kita memandang kepada Tuhan, tidak memandang kepada manusia. Saya mau cerita ya, ada satu orang ibu namanya Linda Sirois. Ini kejadian nyata. Dia umur 49 tahun, belum dulu toh. Dia umur 49 tahun, dia punya anak 4. Nah, si Linda Sirois ini dia punya anak namanya Angel Halbert, umur 25 tahun. Anak ini udah menikah, tapi nggak bisa punya anak, karena ada gangguan jantung di anaknya ini. Sehingga dia nggak bisa hamil, nggak bisa melahirkan. Sebab kalau melahirkan, pasti dia akan meninggal. Nah, satu waktu ibu yang umur 49 tahun ini ngomong sama anaknya, udah aja, kamu bayi tabung. Anaknya kamu simpen di kandungan saya. Kami ini main-main aja. Benar, saya rela kok. Saya sediain ruang nih. Kandungan itu jadi ruang kan. Apa yang ada pada saya yaitu ruang saya. Dan saya sediain waktu saya 9 bulan. 10 hari mungkin ya lebih untuk bayi tabung kamu. Enggak. Terus mamanya serius, akhirnya dia ngomong sama suaminya. Suaminya bilang ya udahlah, tapi untuk keamanan maminya kita harus cek dulu ke dokter juga maminya. Jadi maminya pergi cek ke rumah sakit, ditolak. Ke rumah sakit ditolak karena udah 49 tahun, tolak. Akhirnya ke satu rumah sakit kecil dia bisa terima. Tapi harus tanda tangan surat bahwa kalau ada apa-apa bukan salahnya rumah sakit, tapi salahnya Ibu Linda Sirois ini. Ya sudah. Akhirnya bayi tabung itu ditaruh di kandungannya. Setelah 9 bulan 10 hari pada tanggal 13 Agustus 2012 lahirlah seorang anak namanya Madden melalui bedah sesar. Next, beratnya 3,75 kilo. Nah ini anaknya lahir 3,75 kilo setelah 9 bulan 10 hari. Yang baju biru maminya Linda Sirois, yang baju abu-abu itu anaknya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah si anak ini, si Herbert ini, dia anak siapa? Anaknya, jadi Linda Sirois yang baju biru itu siapanya dia? Neneknya dia atau ibunya dia?
Next. 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 Nah, grandma-nya Linda Sirois, mother Angel Hebert, daughternya Madden. Nah, Linda berkomentar gini, saya mah kembali jadi grandma saja, bukan mother. Karena saya rela. Tadi kita bacakan di ayat 2 Korintus 8 ayat 11. Saya rela menyediakan ruangan. Ruangan itu apa? Orang kita ini, orang ini. Kita kan manusia punya ruang. Kita itu punya 3 dimensi ruang, 3 dimensi ada di dalam diri kita. Dan waktu 9 bulan 10 hari. Atau kalau buat yang tadi kita belajar, waktu itu apa? Waktu yang sisa, yaitu kapan? Mulai dari hari ini nih. Hari ini itu hari Rabu, hari ini tanggal 15 September, jam 9 kurang 17 menit. Sampai ke depan, sampai kita dipanggil Tuhan, itu waktu yang sisa. Dan saya rela Tuhan, kita juga bisa ngomong sama Tuhan, saya rela Tuhan, menyediakan diri saya. Apa yang ada pada saya, yaitu diri saya, otak saya, Tuhan. Otak saya yang besar ini, Tuhan. Ruangan saya yang sudah diproses oleh Engkau, yang sudah dilengkapi oleh Engkau. Untuk di dalam waktu yang sisa ini melayani Engkau. Menjangkau jiwa. Kadang-kadang kita udah full gospel, kita nggak mau jangkau jiwa lagi. Kita kan sudah jadi leader. Kita tenang-tenang aja. Challenging-nya itu hilang ketika kita lihat jiwa yang belum selamat. Ya udahlah, dia nggak selamat. Pokoknya full gospel sebagai organisasi, oke. Bukan begitu. Paling penting mah jiwa. Sebenarnya kita harus terus challenge. Ada jiwa, kita challenge, kita ambil, kita rebut. Nah itu, saya rela Tuhan menggunakan diri saya yang besar ini secara excellent, secara cooperation, bersama teman-teman lain sebagai super team. Karena saya punya bekal firman Tuhan, saya punya proses, dan saya mau di dalam waktu yang sisa ini, yaitu sekarang ini, sampai saya dipanggil Tuhan, untuk dengan rela menjangkau jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Bernard bisa menambahkan. Terima kasih diberi kesempatan untuk sharing. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Marco. Haleluya. Juga untuk teman Pak Mulyadi, Pak Tanto Usin. Ya, kita sebentar akan masuk dalam breakout room. Saudara-saudara, kita akan bahas ya. Tadi mengenai waktu kerelaan terakhir ya. Memang pada masa pandemi yang luar biasa ini. Ya, sehingga sama teman, oh nggak ada waktu, Tuhan nggak mau pakai sudah. Jadi yang saudara masih hidup, Tuhan mau pakai. Koakiom itu baru tahun kemarin nggak kalau salah, baru berdiri. 3 tahun kan? Dia masuk untuk 4 tahun yang lalu. Tapi jadi presiden chapter baru tahun kemarin. Kayaknya setahun juga belum, tapi sudah, waduh, banyak sekali. Iya. Ya, nah itu mesti diarahkan supaya member-member baru itu teman-teman dia juga harus lahir baru. Jadi intinya itu tadi yang dia ngomong lahir baru, perubahan paradigma. Ya, itu supaya nanti dia dipersiapkan lewat proses itu jadi next leader, jadi next president chapter. ya. Wah, hebat sekali. Tapi itu nggak luput dari memang tempatnya Pak Marco ini di Jabar 2 ini doanya kuat setiap Senin malam ya, doa itu dimulai dari semua dari doa ya, Tanto ya. Ya, sekarang Sabtu pagi itu kok. Sekarang Sabtu pagi ya. Ya, karena kan waktu itu kita Senin waktu itu onsite kan. Nah, ya, sekarang onsite itu di tempatnya Yusuf itu kan.
pernah Yusef terus pindah ke gedung apa yang namanya lupa saya, itu hari Senin. Nah sekarang sudah kita offline karena online, jadi Sabtu pagi. Sabtu lagi ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Ayo, Pak Bambang, ya apa lagi? Waktu tadi ada waktu dan apa tempat ini, ruang ini. Lagi kejar-kejaran, sisa waktu kita nggak banyak. Oke, Pak Bambang, ayo Pak Bambang. Ya, mulai. Itu kan menyediakan tempat yang besar, yang bagus ya, pasti untuk Tuhan. Ya bagi saya sebenarnya saat sekarang ini lagi banyak-banyaknya pelayanan sebenarnya. Menyediakan waktu untuk Tuhan. Pekerjaan untuk Tuhan. Bahkan ketika saya dipanggil sebagai rektor di STT itu, ya bayar harga betul. Karena saya tidak mau digaji, waktu, tenaga, ya semua saya curahkan. Jadi itu yang bisa saya berikan. Ketika saya datang ke sana, tidak ada tujuan lain. Hati saya ketika berkobar-kobar ingin melayani Tuhan, ya bukan untuk dilayani gitu, tapi untuk melayani. Itu yang saya rasakan. Ini betul-betul calling, betul-betul ya udah ini sudah Tuhan utus. Bahkan Tuhan sampaikan firman-Nya, upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Itu akhirnya saya berangkat udah. Itu yang bisa saya berikan. Nah dari sana mulai Tuhan bentuk seperti kursus spiritual, banyak konfirmasi dari full gospel, dari gereja, dari mana aja yang mengkonfirmasi tentang pekerjaan-pekerjaan saya itu. Itu yang saya rasakan sih. Tapi belum gendeng mangan semir Pak ya, setengah sih. Iya Pak. Lah pelayanan ndak ate dibayar iki lho, lah ya apa piye? Lah iya, itu pelayanan ndak dibayar itu ya apa itu. Ya. Tapi ya protes, sebenarnya keluarga sih protes. Anak juga protes. Loh papi kok nggak mau dibayar sih? Udah, ini Tuhan yang utus. Saya sampaikan seperti itu. Itu ya tole yo bayar. Solo toh itu PP-nya saya sendiri yang nyetir. Ya. Terus saya harus nginep di hotel. Jadi banyak sudah. Ini enggak hitung-hitungan ya. Memang enggak tak hitung memang. Enggak hitung. Secara hitungan wis kayak Pak Andreas tadi, gendeng mangan semir, enggak ono hitungane wis. Ya. Tapi ya berangkat aja sudah. Ternyata Tuhan memang berkati dari tempat yang lain. Iya, setuju banget. Ya, tahu-tahu dapat Kalau Pak Bambang, kalau boleh tahu Pak, apa keluarga besar istri dan keluarga besar sampean semuanya wis dalam Tuhan kabeh Pak? Bagaimana? Keluarga besar sampean ada kakak, mungkin adik atau keluarganya ada sepupu, ada ponakan-ponakan atau apa, termasuk istri wis dalam Tuhan apa enggak Pak? Saya ini anak pertama, adikku semua belum percaya Tuhan. Semuanya. Loh kok iso? Terus percaya apa Pak? Percaya apa? Saudara sepupu kita. Waduh, ya itu target marketing anu sih, Pak. Waduh, ini oyak-oyakan, Pak. Nah, itu saya kan cerita Pak Kes Solo. Pak Kes tahu kan Pak Solo ya? Pak Kes itu kan
bawahnya kan banyak ini Pak. Nah, ada satu wargono. Setelah saya ngomong gitu Pak, dia tersentak Pak, dia kaget. Jadi keluarga besarnya ya ini, terus malah dia ngomong gini sama saya, itu dia punya adik perempuan itu kan Pak, kerudungan, suaminya itu batuk ireng dua itu loh Pak, malah tambah nemen sekarang. Loh, itu justru gampang dijangkau malah. Sehingga gitu sing radikal saya bilang. Tinggal Pak saya doa dia yo hitlist Pak, hitlist doa no Pak. Nah, saya bersyukur hari ini saya dengar dia sudah mulai Pak, enggak aneh-aneh. Ya karena lewat kuasa doa itu dia ojo wedi ya bilang, ojo wedi. Pak mesti sering saksi Pak, cerita bagaimana Tuhan tolong, sering ngajak komunikasi, ojo makin menjauh Pak. Justru dirangkul, terus kita kesempatan bicara tentang keluarga, tentang anak, bagaimana Tuhan bisa nolong kita, itu cerita Pak, supaya ditaburin. Nah, lama-lama dia, pulang pamitan, ayo doa Pak. Ayo aku Pak Bambang sebagai paling gede Pak Barep. Wah enak banget. Saya doakan sebenarnya mereka, kayak kemarin. Pulang pamitan. Doa Pak. Itu tak doakan itu, mau juga. Sering Pak ditaburi doa itu, pasti Pak jebol Pak. Nah, tapi kalau kita makin menjauh, lama-lama nggak gubris dia, Yerusalem ini mesti didandani sih Pak. Baru keluar sambil ini paralel. Ya. Nah, itu sih saya lakukan Pak. Itu sih saya lakukan. Memang saya sendiri kan dulu married ya, istri. Nah, istri kan tenggelam ambek londo, jadi aku iki 100% iniren di sini. Dan iniren kan Pak, kejawen Pak. Iya. Kejawen masuk Islam ora. Malah awal paling pertama itu Hindu Pak. Banyak Hindu awal di tanah Jawa itu kerajaan Kutai Kartanegara Marigo itu Pak Hindu, setelah itu Buddha Pak. Buddha ya itu gara-gara Kristen yang gowo bedil Pak. Nah, mereka pahit Pak. Terus makanya Islam Pak. So Bertanto ngerti kita ngomong Jawa tahu ngerti. Bertanto sering ke Surabaya ya, tahu dari mana? Saya teman kuliah dulu banyak orang Jawa jadi ngerti gitu. Malah bahasa Sunda saya nggak terlalu ngerti. Iya. Ya, ini malam ini kita ditegur semua betul. Bagus Pak Marco mengenai waktu dan ruang ini Pak. Kita dikasih Tuhan kesempatan untuk ini tadi ini saya Pak di Sydney Pak Bambang. Ini orang Jepang Pak, tapi sudah tinggal di Israel Pak. Namanya Peter Peter Sopo Kosing. Sukahira. Iya, Sukahira. Dia juga bicara tentang akhir zaman ini Pak. Suruh berita Injil itu harus lebih Pak. Intinya Pak, beritakan Injil Pak. Ya, dengan kesaksian itu Pak. Soalnya Pak Bambang, ini kegerakan dengan pandemik 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini Pak, kurang berapa bulan ini. Hampir 2 tahun ini, Maret ini nanti kurang 1,5 tahun. Ini banyak orang Pak ngalami kebingungan sampai ini Pak. Terus mereka waktu didoakan sama keluarganya sesama ininya Pak, terima Tuhan Pak. Banyak Pak sing dari sepupu Pak. Oke Pak. Jadi sekarang kiblatnya orang nanggone mana Pak, tapi wis langsung atas Pak. Walaupun dia masih pakai kerudung, pakai apa karena wis kebiasaan, tapi bertobat Pak banyak loh Pak. Saking nggak di off record. Iya. Nah, ya keluargaku sih banyak di Pajang, Podombe itu, Pak Andreas itu. Pajang, Tempe, Jember. Iya. Wah, lu kenal lu apa Pak Andreas saya? Diserbu ngomong tempenya gampang ya. Jerem, kosong. Iya. Kadang-kadang perlu Pak, perlu
kolaborasi dengan kok kunjungan sopo diparani wah jebol Pak. Ya, itu Iya, jadi korporasi itu waffle ambil es krim. Ya jami ilustrasi nih. Tetapi Cocok kemarin betul. waktu adik-adikku kena COVID itu mau semua tak doain. Semua mau. Ya. Terima mereka. Yang satu malah diambil Tuhan. Belum percaya wis diambil Tuhan dhisik. Yang satu tak doakan sembuh. Yang satu tak minta supaya ini dikerasin ya, dikeraskan itunya, speakernya dia wis gak kuat bisa. Jadi belum sempat wis. Tapi yang satu kita doakan sembuh. Tak kasih tahu, kamu mau saya doakan. Sekarang kita nama dengar yang sangat powerful, nama yang penuh kuasa. Saya sampaikan seperti itu dan mau. Akhirnya kita doakan. Sekarang kita dengerin siapa namanya Pak Tanto ini bagaimana ngajak yang tadi Akyong tadi sama Mulyadi tadi. Oh, kalau Akyong ini beda dengan chapter yang saya bicara tadi kok. Iya. Beda. Nah, dia tadi kan dia bilang yang ya, ngajak ke Full Gospel kan kamu. Iya. Saya waktu itu kebetulan kita ada trip. Sebenarnya saya kan bidang komputer. Nah, saya waktu itu ada trip ke, kalau nggak salah ke Afrika, saya lupa juga Afrika atau ke mana. Nah, jadi waktu itu kan setiap saya trip, saya selalu bawa voice. Jadi saya ada kesempatan saya bagi-bagi, Pak baca Pak ya, saya bilang. Dan dia itu kan grup saya itu grup komputer semua sebenarnya. Dia itu Ko Akyong, adiknya itu yang toko komputer adiknya. Nah, dia ikut gitu kan. Nah, dia ikut, terus saya bagi. Nah, terus Ko Akyong, ayo kok kita saya bilang fellowship yuk, saya bilang. Nah, dia bilang iya. Dia bilang iya gitu aja, dia sekarang lewat gitu kan. Nah, suatu saat kita ada acara Natal, terus kita mau buat souvenir gitu kan untuk pembicara gitu kan, akrilik gituan kan, itu bagian dari Ko Akyong kan. Saya bilang sama dia kan belum masuk, belum join. Saya bilang sama teman saya yang bagian ngurusin perlengkapan, Ko Afuk saya bilang, ini buatnya ke sini, saya bilang ke Ko Akyong, saya bilang dari saya aja, saya bilang. Nanti saya bilang Ko Akyong, Ko Afuk ajak ya, saya bilang. Ajak Ko Akyong ikut join ya, saya bilang di Full Gospel. Oke, nanti manage ya. Nah, kebetulan si Ko Afuk ini orangnya cukup bagus dan memang chapter di bawah dia juga baik gitu ya. Dia pendekatan, akhirnya kita beli sama dia souvenir itu, akrilik itu untuk pembicara dan bagi-bagi gitu ya. Dan dia juga mau ikut pertamanya awalnya. Dia ikut ke Natal, ikut di acara Natal kita. Nah, setelah itu, setelah ikut dari Natal, terus dia ikut di chapternya, dulu namanya chapter Ancol dia. Ikut Ancol terus, lama-lama ya dia sudah kerasan gitu. Ceritanya gitu kok. Iya. Nah, ini memang harus ada yang ini ya, yang apa namanya, ada pemantiknya, ada yang menggerakkan lewat jelas suara atau lewat kesaksian kita, lewat doa, ya luar biasa ya. Jadi saya pakai handphone. Itu loh Pak Lukito itu mau kesaksian itu mungkin. Silakan Pak Lukito. Jangan lupa saling mendoakan ya habis ini ya. Oke ya. Tinggal 7 menit. Mic-nya belum Pak Lukito. Ya Bapak saya Zoom meeting. Gimana Pak Alim, udah habis? Ini sudah habis waktunya ini. Belum masih
7 menit. Nanti. Oh, masih 7 menit. Ayo. Ya. Ya, malam ini kita benar-benar diberkati sama rekan-rekan dari Bandung ini. Luar biasa di sharingnya. Gitu. Sekarang dipikir begini. Itu nyimpen itu Iya. trafo, Bapak mikir lebih senengan trafo. Ini Bapak sih acara Gimana? Anu, Pak Andreas telepon tadi. lalu kita kegerakan ini kegerakan chat ini aja mandat tadi kan kita ini umur senior tetap jangkau jiwa lo. Ini dek kono mau. Iya Pak Lugito. Waduh. Ayo teman-teman mau Ini coba. sinyal saya lagi jelek mungkin ya. Kok suaranya terputus-putus ini. Ini wifi saya kurang baik ini. Ini suara saya jelas nggak suara saya ini? jelas. Bagus. Jelas ya? Jelas Pak. Tapi suaranya Pak Ayung putus-putus. Suaraku ya Pak. Mulai ini jelas ini. Pak, ngomong apa Pak? Tadi Pak Ayung. Saiki saatnya kita tuh Jelas. pikirkan jiwa. Oh, amin. Betul. Nah, saiki piye? Ruangan kita harus besar, fasilitasnya sudah tersedia. Nah, tinggal actionnya sekarang piye, Jano? Memang actionnya gini loh. Kalau kita boleh bicara ya, kita semua ini kan umat pilihan Tuhan ya. Mana firman Tuhan? Firman Tuhan ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kan begitu. Dan aku telah menetapkan kamu sudah pergi dan buahmu tetap. Kita ini memang harus pergi dan buah kita tetap menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, biar melalui kesaksian-kesaksian kita inilah banyak jiwa-jiwa yang akan menerima Tuhan. Ya. Apalagi saat ini lagi booming-boomingnya COVID ini sekalian. Yang betul tadi katakan, banyak orang yang bertobat. Banyak orang dari saudara sepupu kita ini yang mau mulai merapat, ya. Memang mereka tidak berani terang-terangan, tapi banyak, saya bilang banyak lah teman-teman saya yang dari sepupu ini yang sudah mulai merapat. Nah, ya mereka melihat kesaksian kita ini, ya. Dan untuk kita dapat memenuhi kok banyak bangku-bangku ruang-ruang kosong ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 jelas mengatakan, dan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan bla bla bla. Nah ini saudara sekalian, kalau kita tanpa Roh Kudus yang nggak mungkin. Satu, kita umat pilihan. Kedua, Roh Kudus ini yang akan menuntun pemimpin kita. Seperti di firman Tuhan jelas yang mengatakan betapa pentingnya, perlunya kita ini melekat pada Tuhan. Ya itu yang dapat saya sampaikan. Dan tadi saya mendengarkan Pak Bambang luar biasa ini, melayani tanpa upah ini kalah Rasul Paulus. Ya Pak Bambang, kalah Rasul Paulus. Puji Tuhan. Memang itulah yang Diajari teman-teman di full gospel ini, Pak. Saya sendiri Pak Bambang ya. Ini bukannya ngomong masalah apa ya. Saya mulai tahun 90 saya bergabung dengan full gospel, dan justru saya ini dibesarkan, bertumbuh dalam wadah ini. Amen. Kemarin saya kan sudah saya saksikan ya, bahwa saya itu dari latar belakang yang gak karu-karuan. Saya dulu kan belajar kosa ke-8 gitu, tapi akhirnya melalui wadah full gospel ini saya bisa dibentuk, dan saya melayani mulai tahun 91 sampai hari ini, Pak. Ya kalau kita melayani pasti ada percobaan kaji dan sebagainya. Ya saya terima, saya persembahkan kembali. Saya belum pernah saya menerima ampau, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan lah dari yang lain-lain. Ya Pak Ayum ya, Ayum. Cucumu itu akhir biro 11.
Cucuku 14, lho. Pak. 14. Bang, cucuku angpau nih. 14. Iya, Pak. Oh, iya. Haleluya. Puji Hebat, Tuhan. paling ya otong kalah, ya kosing. Ya otong Ya. 15 kalah lo lu kita. Oke, ya kita saling mendoakan ya. Nah, Ya. saya doakan Pak Bambang, nanti Pak Bambang doakan Pak Andreas doakan Pak Lukito doakan siapa Pak Tanto ya. Haleluya. Ya, cuma kita berlima kan. Saya Ya. doain siapa? Oke. Kurang 3 menit loh ini. Ya, cukup Ya, Pak. Isa Cukup doa ini. cuma setengah menit mari. Oh, singkat aja. Tuhan Yesus saling mendoakan. Jadi berdoa rantai gitu loh. Bareng. Oh ya, oke. Bareng. Oke. Nah, Tuhan ini Yesus, haleluya, kami saat ini bawa doa Bapak sepakat berdoa kepada Pak untuk Pak Bambang. Andreas, Haleluya, Bapak untuk berkati tempatkan dia Andreas, kembali berkati Bapak di dalam pelayanannya, nama Yesus. berkati Haleluya, memberkati keluarganya, di istri, dalam nama anak-anaknya, Yesus. cucu-cucunya, semua Tuhan pakai. Pak Alim, topiknya apa Pak Alim? Ya itu tadi waktu kerelaan ini COVID ini, ya kalau dia nggak ada waktu nanti tinggal siap dipanggil aja, ya Pak Indro ya. Sekarang enak kan kalau dia nggak ada waktu, ada ancaman sekarang mau dipanggil COVID, berarti Tuhan kan nggak mau pakai sudah ya. Nggak ada waktu berarti Tuhan nggak mau pakai. Saya sering bergurau sama teman. Oh, ini yang dipanggil berarti suatu Tuhan nggak perlu pakai sudah, makanya dipanggil. Berarti yang tinggal itu harus pakai. Ya Pak Marco ya, siap ya. Saya setuju dengan statement Pak Marco terakhir. Setiap kali kita ulang tahun, kita kehilangan 1 tahun lagi kesempatan kita untuk melayani. Wow, luar biasa Pak Marco. Ciamik banget, ciamik. Oke, mari teman-teman kita bisa mulai dengan sharing kita. Ayo, apa yang kita dapat malam hari ini? Kalau malam ini Tuhan tunjuk Pak Bambang, kamu harus ini. Siap nggak Pak? Ayo silakan nih, yang paling muda di grup kita. Oh, yang paling muda Pak Jeffrey nih. Merasanya tak lihat nih, paling muda nih. Nah, ayo sila yang muda yang ngomong. Iya. Saya 37 Pak. 37. Ayo paling muda memang. Mendekati paling seanakku. Anak saya kan jadi. Foto anakku. 38 ya, 38 ya. Ya puji Tuhan Pak, memang kita ini juga harus beranjak ya, harus berubah dari dulu hal-hal mungkin yang biasa-biasa, jadi kita punya karya yang mahakarya lah, yang luar biasa, yang lebih baik, lebih bagus Pak. Ya tujuannya kan itu Pak. Apalagi kita usia semakin tua ya Pak ya, gitu. Jeffrey, kamu masih tak panggil langsung aja ya, panggil Jeffrey. Kamu masih Ya, muda ya, banget, boleh, jadi boleh, kita panggil ya. Jeffrey, ya, Pak. Ini kan tadi Pak Marco ini gak janjian. Dia sudah membuka satu wacana. Jadi sekarang kalau memang dengan City Chapter butuh tenaga, bisa bantu nggak Jeffrey? Ah, ini langsung oper nih. Saya sebagai presiden sudah langsung oper. banyak saya kan ikut di Atom Chapter Pak, tapi kalau sekali waktu sharing atau apa kita bisa Pak. Gitu. Boleh. Jeffrey di Atom bagian apa ya sekarang ya? Ya kadang kita apa bantu-bantu Pak Heru lah Pak, gitu. Ya nanti Heru pernah tak kasih juga tahu. Sharing cuman kita sharing di internal aja Pak, gitu, nggak sampai banyak orang gitu Pak. Nggak, ini bagus. Nggak, Heru bisa manfaatin yang muda-muda gini, kita butuh memang. Pak Bambang nih yang kedua sekarang nih yang paling muda. Gimana Pak Bambang? Pak Bambang ini sudah dijuluki apa namanya lansia loh. Mendekati lansia loh Pak, sudah ini saya Pak. 50 mendekati lansia tapi belum lansia. Mendekati lansia loh Pak. Jadi kalau di grup kita ini masih paling muda Pak. Ya kalau saya memang kepingin di sisa umur yang saya punya ini Pak Santoso, saya sering setiap malam itu
saya luangkan waktu berdoa sama istri saya, bahwa saya minta kepada Tuhan, berilah Tuhan pada saya petunjuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk melayani Tuhan. Saya selalu minta seperti itu. Jadi saya itu kepingin dengan apa yang bisa dikatakan, apa kemampuan saya yang bisa saya pakai untuk melayani Tuhan. Tapi jujur sampai sekarang saya masih belum menemukan apa kemampuan saya dalam melayani Tuhan. Saya mungkin nanti Pak Santoso kan bisa bimbing saya harus bagaimana. Pak Santoso kan presiden saya ini sekarang. Kalau perintah itu loh Pak, tetap harus dijalankan, namanya presiden, perintah, kalau tidak dijalankan ya apa. Saya cuma minta petunjuk, mungkin dari teman-teman senior ini, apa yang kiranya maksudnya melayani Tuhan untuk yang bisa saya pakai untuk melayani Tuhan dalam diri saya ini loh, apa gitu loh Pak Santoso. Saya sampai sekarang ini masih belum bisa menemukan saya harus melayani Tuhan itu seperti apa. Ini jujur saya ngomong sama Pak Santoso. Setiap malam saya selalu meluangkan waktu itu berdoa. Kalau masalah kerelaan loh, saya rela kalau melayani Tuhan Pak. Gitu, Pak, siapa di City Chapter banyak pelayanan dan saya butuh sebetulnya. Dan nanti kita akan japri Pak setelah saya ini. Kalau Bapak sudah ngomong gini, saya puji Tuhan, praise the Lord, pasti nanti kita akan ada. Pasti Pak, ntar lagi Pak Marco sudah buka pintu. Terima kasih Pak Marco. Yang pasti Pak, saya ini bukan tipe orang yang bisa berbicara di depan forum. Jadi saya mungkin bisa dipakai untuk melayani dalam hal yang real. Real itu dalam artian mungkin yang membutuhkan tenaga atau bagaimana gitu. Jangan saya suruh bicara di depan forum, membawakan firman. Ini saya belum punya kemampuan untuk itu Pak Santoso. Oh itu ada Pak Halim, nanti urusan Pak Halim itu Pak. Itu udah bulu. Tenang aja Pak. Nanti Pak Bambang punya potensi. Kalau ada potensi Pak Bambang. Kalau sekedar itu saya lagi berpikir Pak. Saya begitu ngomong gini saya ada lagi berpikir nanti besok saya tak kontak Pak Indra dulu, saya tak rundingan bersama Pak S-nya. Nah nanti pasti ada something Pak yang buat you Pak. Ya, sudah disiapin. Saya mau tetap Pak Santoso sebagai presiden chapter Pak, 5 tahun mendatang. Loh, Pak Heri, Pak Marco gimana Pak Marco ini sudah gini loh. Loh kata Pak Marco, kesempatan kalau dilepas rugi Pak. Dia nggak Pak? Katanya tadi bisa mengeksplor katanya Pak ya. Nah itu ya salah satu bisa mengeksplor semua yang kita punya sumber daya segala. Nanti pasti mungkin masih sekitar berapa 2 tahun lagi lah pasti memang oke. Tapi harus dari sekarang sudah. Ya, oke, saya lihat ada Pak Heri Santosa. Pak Heri Santosa ini mungkin bisa kasih masukan Pak Heri. Nah ini senior juga nih. Nah ini ya Pak Heri. Betul Pak Bambang, melayani ya, Pak rumahnya Pak Santoso dikasih pancang 2, Pak Hendro kasih 2 pancang. Sudah. Ini David ini juga nanti bisa ngomong. Pak Heri di-unmute Pak. Silakan Pak Heri. Ya. Saya maaf Pak, saya baru ikut ibadah di GAB. Nah, saya baru masuk, jadi saya jujur tidak tahu apa yang tadi telah dibawakan. Jadi saya nggak bisa komen Pak, maaf. Terima kasih. Ya, ini pas satu ruangan ada pembicara Pak Marco. Ini ada Pak Marco pembicaranya Pak Marco, silakan Pak Marco. Mungkin secara garis besar ini Pak Heri supaya bisa ikutin Pak Marco. Ya, jadi intinya ginilah, intinya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita itu memang besar sih. Bukan dalam arti sombong, memang diciptakan oleh Tuhan dalam status yang besar itu. Apalagi kalau kita bisa excellent dan kita bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah, tapi kalau arahannya nggak benar, frame-nya nggak benar, maka yang besar ini akan rusak. Dia bisa jadi penjahat yang besar, gembong yang besar, politikus yang jahat gitu. Nah, itu
lengkapnya itu apa dilengkapinya? Oleh firman Tuhan dan proses. Tuhan memproses kita. Yang ketiga, sesudahnya di dalam waktu yang sisa ini, kita rela nggak memberikan badan kita ini, otak kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, semua yang ada pada diri kita, ruang 3 dimensi ini. Ruang dan waktu. Waktu itu waktu yang sisa, present ya, mulai sekarang sampai kita dipanggil Tuhan, itu Tuhan masih kasih hadiah untuk kita. Kita rela nggak untuk melayani Tuhan? Dan Tuhan tuh memanggil kita, nggak, jadi nggak, ya terserah mau ngomong sama Tuhan, sorry ya Tuhan ya saya nggak ada waktu. Ya nggak apa-apa sih, manusia dikasih kebebasan. Tapi kadang-kadang kita juga ngomong, aduh Tuhan saya nggak mampu, saya nggak mungkin lah saya bisa. Atau kadang-kadang ada orang yang malah menyodorkan diri, Tuhan pakai saya nih, saya hebat nih Tuhan, saya mau naik panggung, saya mau jadi orang panggung. Kadang-kadang ada juga yang demikian. Nah, yang penting adalah kita tahu bahwa Tuhan panggil kita. Kalau Tuhan panggil kita itu, kalau kita udah ngerti soal itu, aduh itu sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi di dalam pelayanan kita. Akan efektif, akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Inilah intinya. Tuh. Gimana Pak Eri? Ada something Pak Eri? Oh ya, saya bisa nangkap walaupun tidak total, tapi saya merasa yang perlu ditekankan dalam hal ini yaitu bagaimana ketika Tuhan membekali kita, baik itu merupakan satu kekuatan, satu bimbingan, satu kemampuan, ya, terlebih bimbingan ya. Bimbingan ini di sini kita jadi tahu ya, tanpa bimbingan Tuhan kita nggak tahu apa yang menjadi bagian kita. Sehingga tanpa sadar kita ingin melakukan banyak hal yang sesungguhnya itu bukan bagian kita. Salah-salah bagian Tuhan kita ambil alih. Nah, untuk itu betapa pentingnya kita selalu mengalami bimbingan Tuhan, supaya tahu apa yang menjadi bagian kita, tahu apa yang menjadi talenta kita, tahu apa yang menjadi panggilan kita. Sampai saatnya kita akan bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, lebih solutif, dan lebih profesional, lebih memberikan dampak yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu betapa pentingnya kita ini berusaha untuk senantiasa mendengar atau merasakan bimbingan Tuhan tadi, ya, supaya nanti kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai talenta kita, tidak sesuai panggilan kita, lalu yang terjadi yaitu perbuatan kita menjadi tidak efektif, tidak efisien, karena tidak profesional gitu loh. Tapi kalau itu sesuai bimbingan Tuhan ya, yang mencerminkan karena panggilan kita, talenta kita, bahkan bagian kita, maka saya jamin apa yang kita lakukan itu akan menjadi lebih profesional, lebih efektif, lebih efisien, lebih solutif ya. Ya itu yang saya harapkan dalam kesempatan kita bersekutu ini atau bergabung ini, kita masing-masing harus peka terhadap suara Tuhan atau bimbingan Tuhan. Lebih mengenai panggilan kita, talenta kita, dan bagian kita. Sehingga jangan ikut-ikutan, jangan sifatnya itu karena kita dipengaruhi, karena kita ini iming-iming, ya. Tetapi karena kita dengan sendirinya merasakan panggilan Tuhan itu. Kita merasakan kita punya talenta. Kita merasakan itu memang bagian kita. Niscaya disitulah akan jadi lebih efektif, lebih efisien. Amin. Oke, sebelum kita doa, mungkin ini Dr. Hendro bisa berikan nasihatnya buat kita semua juga nih.
Ya, Nanti setelah itu kita tutup dengan doa ya Pak Mark Speech-nya Pak Marco ini bagus sekali, salut. Dan yang touching untuk saya tadi itu adalah paradigm shift, pergeseran paradigma tadi. Ya, tugasnya kita sebagai FGB Men ini harusnya ya memang membuat suatu perubahan paradigma dari kehidupan, relasi-relasi kita, kenalan-kenalan kita, ke dokter sama pasiennya. Ya, kita menjangkau di situ. Saudara, saya pernah suatu hari dapat WA dari seorang pasien ibu janda yang dicerai oleh suaminya, punya anak perempuan 12 tahun, terus semua rumah dan sebagainya dia diusir dari rumah itu, dan dia ditolong oleh ibu gembala. Nah, setelah beberapa waktu, saking mungkin ya dia banyak pikiran dan dia tidak mampu, akhirnya Taci ini kena TBC. Terus opname, karena batuk mual muntah, dia opname, saya yang merawat. Suatu hari saya itu mendapat WA message dari Taci ini. Bunyinya begini, terima kasih dokter, saya telah mengenal Tuhan Yesus dari dokter. Hari Minggu depan saya dan anak saya akan dibaptis di Gereja Mawar Saron. Ini suatu perubahan paradigma yang orang susah, kemudian menjadi orang yang bersuka cita. Padahal apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu cuma mendoakan dia. Obat-obat TBC itu terbatas. Kalau dulu tahun 60 orang TBC mesti mati, sehingga mereka dikucilkan di sanatorium. Tapi sekarang ada obatnya tapi terbatas. Saya katakan sama Taci itu, Cik, ini obatnya terbatas. Kalau Taci mau bertahan hidup, ya Taci harus tahan minum obat ini selama 6 bulan. Nah, masalahnya setiap dia minum, dia mual. Mau muntah, nggak bisa begitu. Nah, dia dalam ketakutan. Sudah susah, takut. Nah, waktu itu, ya saya ngomong sama Taci itu, Cik, mau tak doakan? Nanti kalau sudah didoakan, nanti Taci minum. Oke, silakan Pak Petak berikan closing statement malam ini untuk tutup kita. Pak Marco ada? Pak Marco ada ini, Pak Marco. Ada. Pak Bernard ada malam. Ya, terima kasih Pak Marco. Kita semua diberkati dengan sharing firman Tuhan ini. Dan kita menangkap bahwa sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Tuhan mencari orang-orang, yaitu kita-kita ini yang besar, yang lengkap, dan harus tersedia. Yang besar karena memang Allah itu menciptakan kita manusia itu besar ya. Tadi sudah di ayatnya kan dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau Tuhan mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita tahu potensi kita yang begitu besar, ayo kita lakukan calling kita terutama dengan excellent. Karena kita mempunyai kemampuan potensi karena itu. Tapi jangan jadi Superman itu tadi yang dikatakan oleh Pak Marco. Jadi super team sehingga dengan demikian kita bisa ada kerjasama, sinergi, saling melengkapi sehingga pelayanan itu efektif. Nah, yang kedua yang besar ini kalau tidak diarahkan ini bisa distract ini, bisa melenceng ini. Jadi harus diarahkan rambu-rambunya itu, yaitu guidance-nya firman Tuhan, terutama Roma 12 ayat 2. Jangan lagi jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ini paradigm shift-nya di situ.
harus ada perubahan pola pikir, perubahan daripada mindsetnya, sehingga bisa membedakan kehendak Allah, mana yang benar, yang baik, yang berkenan pada Tuhan, dan yang sempurna. Jadi tujuan hidup kita itu, jadi supaya kita bisa lengkap, itu harus menurut, supaya bisa cari Tuhan apa yang menjadi kehendakmu itu. Yang bedakan kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Sehingga kita bisa diproses Tuhan, sehingga karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang tersedia. Tadi yang besar ini dilengkapi dengan firman Tuhan, diproses Tuhan, karakternya menjadi karakter Kristus, tapi kita harus bersedia. Sediakan waktu kita. Di garis bawahi tadi itu, waktu kita yang tersisa mulai sekarang jam berapa tadi sudah disebutkan oleh Pak Marco itu, sampai Tuhan Yesus datang atau Tuhan Yesus memanggil kita. Firman Tuhan katakan, waktu yang sisa janganlah kamu gunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang jelas setiap hari tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya melakukan kehendak-Mu? Dan kita melakukan dengan apa yang ada. Kita dengan yang rela, kita melakukan apa yang ada sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita makin kompeten karena mata hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Bernard, doa penutup sekalian. Bapak di sorga, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini di mana Kau hadir. Melalui hamba-hambamu yang bersaksi, baik Pak Tanto, Pak Mulyadi, dan Pak Marco, Tuhan, kami dengan jelas melihat rencana Allah. Biarlah Engkau memakai kami sebagai ciptaan-Mu yang besar untuk melakukan sesuatu, untuk calling yang Kau sudah berikan pada kami dengan excellent, dengan menjalin kerjasama, sinergi, dan Kau lengkapi kami Tuhan dengan rambu-rambu firman Tuhan. Kami mau hanya mendengar dan menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami bersedia Tuhan diproses. Kami bersedia untuk makin bertumbuh dalam karakter Kristus. Dan kami mau Tuhan menyediakan hati kami Tuhan, waktu kami Tuhan, dengan apa yang ada pada kami, melakukan kehendak-Mu. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama. Berkati Pak Marco dan seluruh keluarganya, dengan pelayanan, dengan pekerjaannya, dengan juga Pak Tanto, Pak Mulyadi. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih juga semua kami yang hadir di sini. Kami bersuka cita. Kami ada damai sejahtera karena berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita terima berkat ini dan kita katakan amin. Amin. Berkati kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Andreas.